Halo semuanya, saya Fikri dengan NIM 028. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi digital dan adaptasi teknologi. Selamat datang di video edukasi digital marketing. Saya akan memandu Anda melalui perjalanan strategis untuk membangun bisnis grosir kelontong modern menggunakan tools digital yang powerful namun gratis. Hari ini, kita akan membahas 3 komponen krusial dalam digital marketing. Pertama, bagaimana mengembangkan ide bisnis yang solid. Kedua, menentukan lokasi target pasar menggunakan Google Trends. Dan ketiga, menemukan 10 keyword menggunakan Keyword Tools IO. Mari kita mulai. Pertama-tama, mari kita bahas ide bisnis kita. Saya akan membagikan bagaimana ide bisnis 250 muncul dalam benak saya. 250 adalah konsep grosir kelontong modern. Nama ini terinspirasi dari filosofi sederhana namun powerful. Angka 25 melambangkan usia produktif di mana kebanyakan entrepreneur memulai bisnis mereka. Sedangkan 0, yang berarti dalam bahasa Skandinavia, merepresentasikan fresh start atau memulai dari nol. Ide ini muncul ketika saya mengamati perubahan perilaku warung kelontong tradisional di lingkungan saya. Mereka kesulitan mendapatkan supplier terpercaya dengan harga kompetitif. 250 hadir sebagai solusi grosir kelontong yang fokus pada digitalisasi, transparansi harga, dan kemudahan akses untuk retailer kecil. Bisnis grosir kelontong dipilih karena 3 alasan utama. Pertama, kebutuhan pokok selalu ada permintaannya. Kedua, margin yang stabil. Ketiga, potensi digitalisasi yang masih sangat besar di Indonesia. Sekarang, mari kita tentukan lokasi target pasar menggunakan Google Trends. Perhatikan baik-baik langkah-langkahnya. Pertama, kita akses trends.google.com. Pastikan Anda mengubah lokasi ke Indonesia di pojok kanan atas. Ini penting untuk mendapatkan data yang akurat sesuai pasar lokal kita. Di kolom pencarian, saya ketikkan grosir sembako. Mengapa kata kunci ini? Karena ini adalah istilah umum yang dicari oleh target market kita. Perhatikan grafik yang muncul. Kita bisa melihat tren pencarian dalam 12 bulan terakhir. Lihat, ada lonjakan di periode tertentu. Ini biasanya menjelang hari raya atau awal bulan. Sekarang, bagian yang paling penting, scroll ke bawah ke bagian minat menurut subwilayah. Disinilah kita menemukan emas. Lihat provinsi mana yang paling tinggi pencariannya. Berdasarkan data ini, saya melihat daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat memiliki volume pencarian tertinggi. Namun, perhatikan juga daerah dengan warna sedang seperti Banten dan Sulawesi Selatan. Ini adalah Blue Ocean Market dengan kompetisi lebih rendah. Mari kita zoom in ke Jawa Barat. Klik provinsinya, dan kita bisa lihat kota-kota mana yang paling potensial. Bandung, Bogor, Bekasi muncul sebagai top 3, disusul Tasikmalaya. Pro type, gunakan fitur compare. Masukkan grosir kelontong versus toko kelontong untuk melihat istilah mana yang lebih populer di lokasi target Anda. Sekarang masuk ke tahap krusial, riset keyword menggunakan Keyword Tool IO. Tools ini gratis dan sangat powerful untuk menemukan long tail keywords. Begitu masuk halaman utamanya, perhatikan ada beberapa tab, Google, YouTube, Bing, dan lainnya. Kita fokus di Google karena mayoritas pencarian terjadi di sana. Saya ketikkan keyword utama kita, grosir kelontong. Pastikan lokasi sudah diset ke Indonesia dan bahasa Indonesia. Lihat hasilnya, meskipun versi gratis tidak menampilkan volume pencarian exact, kita tetap bisa melihat ratusan keyword suggestion dengan sangat berharga. Perhatikan pola yang muncul. Ada kombinasi dengan lokasi seperti grosir kelontong Bandung, ada yang spesifik produk seperti grosir kelontong minyak, dan ada yang fokus pada intensi seperti grosir kelontong terdekat. Saya akan highlight keyword yang memiliki potensi tinggi untuk bisnis 250. Kriteria saya relevan dengan bisnis, tidak terlalu generik, dan memiliki buying intent yang jelas. Tips profesional, selalu catat keyword ini di spreadsheet atau langsung explore ke Excel.
Kategorikan berdasarkan produk keywords, location keywords, dan transactional keywords. Sekarang kita ulangi dengan variasi keyword. Saya coba toko kelontong. Lihat, muncul suggestion yang berbeda. Ini memperkaya database keyword kita. Jangan lupa cek tabs question. Di sini kita bisa lihat pertanyaan yang sering diajukan. Ini Mas untuk konten marketing nantinya. Setelah mengumpulkan semua data, saatnya kita pilih 10 keyword terbaik untuk 250. Saya sudah menganalisis berdasarkan relevansi, search intent, dan potensi konversi. Berikut 10 keyword pilihan saya, dengan penjelasan mengapa setiap keyword ini strategis. Keyword pertama, grosir kelontong. Keyword utama dengan volume tertinggi wajib ada di homepage kita. Keyword 2, supplier sembako murah. Kombinasi perfect antara produk dan value proposition, high buying intent. Keyword 3, distributor snack. Produk spesifik dengan margin tinggi, target warung sekolah dan kantin. Keyword 4, grosir minyak goreng. Produk fast moving dengan pencarian konsisten sepanjang tahun. Keyword 5, kulakan online. Menangkap tren digitalisasi, perfect untuk strategi online kita. Keyword 6, agen sembako Ciamis. Location based keyword untuk target market prioritas kita. Keyword 7, harga grosir beras. Transactional keyword dengan clear intent untuk membeli. Keyword 8, supplier warung. Menangkap target market spesifik kita, pemilik warung. Keyword 9, grosir deterjen saset. Long tail keyword untuk produk spesifik dengan kompetensi rendah. Keyword 10, stok sembako. Short keyword yang menangkap urgensi dan kebutuhan immediate. Dengan 10 keyword ini, strategi implementasinya jelas. Homepage kita akan dioptimasi untuk grosir kelontong. Kita buat landing page terpisah untuk setiap kategori produk menggunakan keyword spesifik. Untuk konten marketing, kita buat artikel blog dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tab question tadi. Misalnya, cara membeli supplier sembako terpercaya atau tips mengelola stok warung kelontong. Untuk paid advertising, fokus pada transactional keywords seperti kulakan online dan harga grosir beras. ROI-nya akan lebih tinggi karena user sudah siap membeli. Itu dia strategi lengkap riset digital marketing untuk bisnis grosir kelontong 250. Kita sudah mempelajari 3 hal penting hari ini. Pertama, bagaimana mengembangkan ide bisnis yang autentik dan berbasis kebutuhan pasar. Kedua, menggunakan Google Trends untuk menemukan lokasi target market yang paling potensial. Dalam kasus kita, Bandung, Bogor, dan Bekasi di Jawa Barat. Ketiga, memanfaatkan Keyword Tool IO untuk menemukan 10 keyword emas yang akan menjadi fondasi strategi CEO dan konten marketing kita. Tools yang kita gunakan hari ini semuanya gratis, namun memberikan insight yang sangat berharga. Tidak ada alasan untuk tidak memulai riset digital marketing Anda sekarang juga. Terima kasih setelah menyaksikan video edukasi ini. Jika Anda merasa terbantu, jangan lupa untuk mencoba sendiri strategi ini untuk bisnis Anda. Ingat, kesuksesan digital marketing dimulai dari riset yang solid.